Baiklah, kita mulai ceritanya. Kisah Jamie Vardy bukanlah sebuah keajaiban. Setelah mempelajari hampir semua hal tentang dirinya, saya yakin alasan utama mengapa dia baru bisa menjadi pemain profesional di usia 25 tahun adalah karena keraguan diri, penghancuran diri, rasa tidak percaya diri, apapun sebutannya. Bahkan saat dia masih berada di divisi 7, banyak orang yang sudah berusaha meluruskannya, mengatakan bahwa dia bisa bermain untuk timnas Inggris suatu hari nanti. Namun, dia tidak pernah mempercayainya. Sebaliknya, dia tampaknya terus melakukan segala cara untuk menghancurkan setiap kesempatan yang dia miliki untuk berhasil. Mulai dari terbuang setiap hari, hingga disayati wajahnya dalam perkelahian di sebuah bar, di penjara, menjadi tahanan rumah, dan bahkan hampir berhenti bermain sepak bola lebih dari satu kali. Atau kalian bisa mencoba menyebutkannya. Jika menurutnya itu ide yang buruk, dia pasti akan melakukannya. Seperti yang dia katakan dalam autobiografinya, Balotelli pasti akan bangga dengan saya. Namun sejujurnya, saya pikir bahkan Mario pun akan merasa khawatir untuknya. Bahkan ketika dia tiba di Leicester, dia masih datang ke tempat latihan dengan bau minuman keras. Dia terjerumus ke dalam lubang kelinci selama hampir 1 dekade sebelum dia meluruskannya. Dan begitu dia melakukannya, tentu saja dia berhasil mencatatkan beberapa rekor yang luar biasa. Di tahun 2020, Manchester City asuhan Guardiola hanya mengizinkan seseorang untuk mencetak hat-trick melewati mereka dalam 3 kesempatan berbeda. Salah satunya adalah Lionel Messi. 2 lainnya, Jamie Vardy. Faktanya di sepanjang sejarah Liga Inggris, hanya Rooney dan Shearer yang memiliki lebih banyak gol daripada Vardy. Dia benar-benar mencapai 100 gol di Premier League lebih cepat daripada Ronaldo, Rooney, dan Drogba. Dan dalam 10 tahun terakhir, tidak ada pemain Inggris yang menempati peringkat lebih tinggi di Ballon d'Or daripada Jamie Vardy. Dia memecahkan rekor kemanapun dia pergi. Dan tahukah kalian apa yang membuatnya sangat istimewa? Jelas dia bukanlah seorang wonderkid. Dia tidak terlahir dengan bakat dan talenta. Dengan kata lain, fakta bahwa dia kehilangan jati dirinya telah membuatnya begitu istimewa, begitu tangguh, begitu tak terduga. Seperti yang pernah dikatakan oleh Arsene Wenger, jenis pemain yang mampu berlari menembus dinding batu untuk mencetak gol, itu jelas tidak ada. Tapi Jamie Vardy, dia selalu menjadi orang seperti itu. Bahkan ketika masih kecil, dia adalah seorang ancaman. Namun dia juga luar biasa dalam segala hal yang berhubungan dengan olahraga. Dia memegang rekor lempar lembing terpanjang di sekolahnya selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak berlatih untuk itu. Dia hanya mencoba suatu hari dan memecahkan rekor tersebut. Jadi jangan salah sangka, Vardy sangat menyadari bahwa dia adalah seorang anak ajaib. Sejak dia masih kecil, mimpi terbesarnya adalah menjadi the next David Hurst dan membawa kembali masa kejayaan untuk Sheffield Wednesday yang dicintainya. Namun ketika semuanya tampak berjalan dengan baik, klub harus membuang sebagian pemain dari akademi mereka sebagai cara untuk memangkas biaya. Dan di tengah semua kekacauan tersebut, banyak pemain yang dibebaskan dan Vardy menjadi salah satu di antaranya. Dan meskipun sebenarnya para manajer mendorongnya untuk mencari tempat lain untuk bermain, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu semua adalah kesalahannya. Bahwa dia tidak cukup baik. Kepercayaan dirinya sudah jatuh. Dia berpikir terlalu jauh. Dan dia berhenti begitu saja. 8 bulan berlalu sebelum dia mengenakan sepasang sepatu bola lagi. Bahkan saat itu dia seperti sangat takut gagal sehingga dia menolak untuk mencoba. Alih-alih menemukan klub yang tepat, dia mulai mewakili tim sepak bola Tarkam atas permintaan salah satu temannya. Sungguh menggelikan, seperti yang dia gambarkan sendiri. Dalam suatu pertandingan, saya masuk pada babak kedua, dan dalam waktu 30 detik, saya melepaskan tendangan ke arah penjaga gawang. Di akhir pertandingan saya telah mencetak 2 gol.
Dan ketika saya berjalan keluar, pelatih bertanya kepada teman saya, "Di mana kamu menemukannya?" Faktanya cerita tentang pertandingan itu bahkan menjadi berita utama di koran lokal pada saat itu. Satu-satunya alasan kalian mungkin akan kesulitan menemukannya adalah karena Jamie menggunakan identitas temannya. Glenn Maris alias Jamie adalah pemain terbaik hari itu. Dan tetap saja, meskipun pada akhir musim Vardy mencetak 50 gol dan klub tarkamnya menjadi juara, itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Pada usia 23 tahun, dia membagi waktunya antara bekerja di pabrik karbon fiber dan bermain untuk Stockbridge yang perkasa di kasta ke-8 sepak bola Inggris. Di sana hanya ada kurang dari 1.000 orang di tribun di setiap pertandingannya. Dan Vardy mendapat bayaran 30 pound sterling per pertandingan. Dia tersesat di sana selama 3 tahun. Selain itu, dia juga mencoba kuliah dan bahkan mencoba bergabung dengan tentara. Tapi dia ditolak di mana-mana. Dan akhirnya hidupnya berjalan ke arah yang berlawanan. Vardy terjerembab di dunia malam, terlibat perkelahian di bar. Keadaan sungguh menjadi kacau. Sampai tiba-tiba dia dipasangi alat pemantau perkelahian kaki dan dijadikan tahanan rumah. Pada pukul 6 sore setiap harinya, dia harus kembali ke rumah. Jika tidak, polisi akan mengejarnya. Seperti yang bisa kalian bayangkan, hal tersebut membuat pertandingan menjadi sangat sulit. Pelatih harus menariknya keluar sebelum waktunya agar dia bisa kembali ke rumah tepat waktu. Itu adalah kehidupan yang menyedihkan. Setiap malam monitornya akan mengalami gangguan dan berbunyi tanpa sebab, membangunkannya berkali-kali, yang pada akhirnya membuatnya sangat paranoid hingga sulit untuk tidur. Itu adalah penyiksaan yang luar biasa. Namun sebenarnya, Vardy terlibat dalam perkelahian itu karena dia melindungi seorang teman penyandang disabilitas yang diganggu oleh 2 orang asing. Jadi bisa dibayangkan mengapa dia harus menanggung apa yang tidak pantas untuknya. Namun saat Vardy duduk di kafe, menyaksikan orang-orang seperti Aaron Lennon yang seumuran dengannya melakukan perjalanan ke Afrika Selatan untuk Piala Dunia, dia berpikir jika hal tersebut hanyalah sebuah mimpi baginya. Tetapi kemudian datanglah sebuah penyelamat. Dengan catatan 66 gol dalam 107 pertandingan, Vardy berhasil membawa timnya promosi untuk pertama kalinya. Dan entah bagaimana, hal tersebut meyakinkan FC Halifax membayar 15.000 pound sterling untuk perekrutannya. Dan segalanya jauh lebih baik di sana. Meskipun mereka hanya berada di divisi 7, meskipun dia hanya mendapatkan upah minimum, dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya setelah mendapatkan kesempatan untuk berlatih setiap hari. Dan itu memberinya sebuah keajaiban. Dia akhirnya mencetak 25 gol dalam 37 pertandingan pada musim tersebut. Memimpin timnya untuk promosi lagi, dinobatkan sebagai pemain terbaik liga. Dan di antara semua itu, kipernya yang berteman dengan agen Theo Walcott menelpon sang agen, mengatakan kepadanya, "Kamu harus datang dan melihat pemain ini. Dia memang gila, tetapi dia seorang diri membawa kita menjuarai liga." Sang agen pun langsung mendatanginya, melihatnya bermain, mengikatnya dengan sebuah janji. Dan tak lama kemudian, orang-orang akhirnya menyadari bahwa Vardy adalah ikan besar di kolam yang sangat kecil. Dan hanya dalam waktu 1 tahun, Vardy telah pindah ke Fleetwood Town di divisi 5. Jangan salah sangka, seperti yang Vardy katakan, mereka adalah klub non-liga yang dikelola secara profesional. Dan di sana dia akhirnya mendapatkan lebih banyak uang dari sepak bola, lebih banyak daripada yang pernah dia dapatkan dari pekerjaannya. Dia akhirnya bisa memiliki nama di bagian belakang jersey-nya. Dan yang pada saat itu, ada satu hal yang paling membuatnya terkesan. BBC memberitakan transfernya. Namanya masuk di berita nasional, dan bandrolnya sebesar 150.000 pound sterling, menjadi rekor klub. Dan juga berarti, seperti yang dikatakan oleh salah satu rekan setim barunya, "Pada awalnya kami berpikir mengapa kita menghabiskan begitu banyak uang untuk seseorang yang tidak dikenal. Tetapi setelah 1 pertandingan, kami tahu alasannya. Setiap kali dia berlari ke arah gawang, kami tahu bahwa dia adalah ancaman yang nyata. Dan dengan cara yang sama,
Para pemandu bakat juga mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya pria random yang selalu mencetak gol untuk bersenang-senang. Dan meskipun akhirnya tidak berpikir bahwa rambut mohawk barunya adalah model yang bagus, tidak ada cara untuk menyangkal 31 gol dalam 36 pertandingan. Rekor tak terkalahkan dalam 29 laga dan 103 poin di liga. Terutama ketika manajernya sendiri mengatakan, jika kita tidak memiliki Jamie, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan liga. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Vardy terus mencetak gol di Piala FA melawan tim-tim yang berada beberapa tingkat di atasnya. Dan tiba-tiba Southampton, West Ham, Fulham, dan Leicester dilaporkan tertarik pada pemain yang tidak bermain di liga utama ini. Namun hanya ada satu masalah. Klubnya telah menolak tawaran di bulan Januari dan memberitahu semua orang bahwa Jamie Vardy sekarang adalah pemain seharga jutaan pounds. Pemain non-liga yang paling berharga sepanjang masa. Dan meskipun hal tersebut membuat banyak klub memilih mundur, Leicester tidak bergeming. Mereka bertaruh untuknya dengan memecahkan rekor tersebut dan berharap yang terbaik. Namun, tidak seperti sebelumnya. Segala sesuatunya tidak dimulai dengan baik. Meskipun Vardy akan memulai waktunya di Championship dengan beberapa gol dalam 1,5 bulan pertama, dia akan menjalani laga dengan hampir tanpa gol selama sisa musim. Hanya 1 gol dalam 19 pertandingan sebelum akhirnya dia hampir dicoret dari skuad. Tidak bermain dalam 13 pertandingan terakhir musim ini. Dia langsung berpikir jika dia telah mengambil langkah terlalu jauh untuk bermain di sana. Dia menjadi sangat tertekan. Dan seperti yang dia katakan dalam bukunya, cara saya mengatasinya adalah dengan pergi dan bersenang-senang dengan rekan-rekan saya. Bahkan sebelum musim berakhir, dia sudah memohon kepada para manajernya untuk mengirimnya kembali dengan status pinjaman ke klub lamanya. Dan ketika mereka menolaknya, dia bahkan mempertimbangkan untuk berhenti bermain sepak bola dan berhayal untuk pindah ke Ibiza dan menjadi promotor klub malam. Dia benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Pada satu titik dia berjuang keras untuk pulih dari cedera paha yang sederhana. Tidak ada yang mengerti mengapa. Jadi mereka mulai menanyainya tentang kebiasaan sehari-harinya dan menemukan bahwa dia akan minum sampai tertidur setiap malam. Jamie Vardy adalah seorang pecandu alkohol berat. Dan pada kenyataannya, dia harus mencapai titik terendah sekali lagi sebelum dia berhasil bangkit. Dengan tunangannya yang sedang mengandung anak keduanya, Vardy melakukan pesta di akhir pekan dan akhirnya menghilang selama berhari-hari. Ketika ditemukan, dia hampir pingsan di sebuah bar. Ekspresi kekecewaan di wajah tunangannya seharusnya sudah cukup. Namun kata-kata yang diucapkan kepada Vardy mengubah segalanya. Saya tidak akan membawa seorang anak ke dalam dunia gila kamu. Orang lain akan mati jika berada di posisi kamu. Kamu harus merubah pola hidup burukmu, meskipun tanpa saya. Pada tahun berikutnya, Vardy mulai terbiasa dengan pola hidup sehat yang sudah dijalaninya. Itu membuatnya mampu berlari seperti orang gila di sepanjang pertandingan. Dan akhirnya semuanya berubah menjadi lebih baik. Kalian tahu, sekitar bulan Desember, setelah awal yang baik, Leicester tiba-tiba turun ke posisi ketiga setelah menjalani 3 pertandingan tanpa kemenangan. Dan karena mereka harus menyatukan semua orang untuk mengamankan tempat pertama, tidak ada yang menyangka bahwa Jamie Vardy akan berulang kali menyelamatkan mereka. Mencetak 10 gol, 8 diantaranya merupakan gol pembuka atau penentu kemenangan. Itu terjadi saat mereka menjalani rekor 21 pertandingan tak terkalahkan, meraih gelar juara, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik klub musim ini. Di usia 27 tahun, Jamie Vardy akhirnya tiba di Premier League. Musim pertamanya di liga tertinggi berjalan seperti ini. Di pertandingan melawan United, Leicester tertinggal 3-1. Dan meskipun Vardy telah memberikan assist untuk gol pertama mereka, dia tidak hanya memberikan 2 hadiah penalti, namun juga mencetak salah satu gol dan memberikan assist lagi sehingga skornya menjadi 5-3. Di Maria, Rooney, Falcao, dan Van Persie berada di lapangan. Dan entah bagaimana, seorang pemain yang baru 3 tahun bermain di divisi 7 mampu mencetak gol yang melebihi jumlah gol yang dicetak oleh mereka semua,
Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah Premier League. United telah kehilangan keunggulan 2 gol dan kalah. Dan kemudian Leicester menjalani 13 pertandingan tanpa kemenangan. Dan dia sendiri menjalani 6 bulan tanpa mencetak gol. Pada bulan April, mereka masih berada di dasar klasemen. Tidak ada klub yang pernah menghabiskan waktu selama itu di posisi terbawah dan akhirnya berhasil bertahan. Itu terjadi sampai Vardy melakukan sesuatu. Dengan 4 menit tersisa di pertandingan mereka melawan West Ham, dia memberi assist untuk gol kemenangan di masa injury time. Di pertandingan berikutnya, dia mencetak gol kemenangan dan satu-satunya gol saat melawan Burnley. Pada akhir April, tidak hanya Vardy menjadi pemain terbaik Liga bulan ini, tetapi Leicester sudah keluar dari zona degradasi. Dan dengan Roy Hodgson menyaksikan dari tribun penonton. Hanya 2 minggu setelah akhir musim, Vardy mendapatkan debut internasionalnya berkat krisis cedera. Faktanya, seperti yang ditulis oleh Daily Mirror. Meskipun ini menjadi cerita yang menarik, kecil kemungkinan ini akan berubah menjadi karir internasionalnya. Dan Vardy, ya, sekali lagi, dia merasakan hal yang sama. Dia bahkan akan berpura-pura cedera karena dia rasa tidak ada gunanya melewatkan liburannya untuk bergabung dengan tim nasional jika dia tidak akan dipanggil lagi. Namun untungnya, teman-teman dan keluarganya mendorongnya untuk pergi. Dan ketika dia kembali, dia adalah orang yang telah berubah. Vardy tidak pernah menginginkan sesuatu yang seburuk ini dalam hidupnya. Seperti yang dia tulis. Ketika Anda bergaul dengan para pemain terbaik di negara ini, Anda tidak ingin melepasnya begitu saja. Dan sejujurnya, saya pikir bahkan itu adalah awal dari segalanya baginya. Jika sebelumnya dia tampil baik, sekarang Vardy memiliki pola pikir yang berbeda. Motivasinya sama sekali berbeda. 17 laga di musim Liga berikutnya, dia telah menyumbangkan 1 gol di setiap laga, kecuali 1 pertandingan. Dan di tengah-tengah rentetan gol tersebut, terdapat hal yang lebih impresif lagi. 11 laga beruntun dengan selalu mencetak gol. Rekor terpanjang dalam sejarah Premier League. Dan untuk membuat semua itu lebih mengejutkan, selain kekalahan mereka dari Arsenal dan kekalahan 3-0 dari Newcastle, Leicester telah menang dengan 1 gol atau seri di setiap pertandingan mereka. Kini mengatakan bahwa Vardy telah menjadi pembeda akan menjadi representasi yang tidak adil. Dia telah membawa mereka ke puncak. Kontribusi golnya telah memberikan 26 poin untuk timnya dalam waktu 3,5 bulan. Leicester tidak terhentikan. Jika di awal musim, para bandar taruhan mengklaim bahwa mereka memiliki peluang 5.000 banding 1 untuk memenangkan liga. Dengan 11 pertandingan tersisa, mereka masih berada di puncak. Jika pertanyaan di benak semua orang adalah kapan keberuntungan mereka akan berakhir, pada saat itu, pertanyaan tersebut lebih terlihat seperti siapa yang akan menghentikan mereka. Dan saat itulah Harry Kane memiliki ide cemerlang untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Mengunggah sebuah gambar singa yang haus darah di Twitter, mengisyaratkan bahwa Tottenham kesayangannya entah bagaimana akan merusak rencana Leicester. Namun sekali lagi, Vardy ada di sana untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Jika dia telah memberikan assist pada 2 dari 4 pertandingan mereka, maka dia melakukannya sekali lagi dan menindaklanjutinya dengan mencetak kedua gol melawan Sunderland, serta 1 gol lagi saat bermain imbang melawan Everton. Dengan total 16 poin yang diraih oleh timnya dalam 10 pertandingan. Dan meskipun dia terkena larangan bermain dalam 2 pertandingan yang hampir membuatnya gila, tim tetap bersatu. Dan 2 minggu kemudian, mereka semua berdiri di depan TV di rumah Vardy, dengan ratusan penggemar berdiri di luar, saat semua menyaksikan Chelsea membunuh peluang yang tersisa dari Tottenham. Dan saat peluit dibunyikan, pertama-tama Jamie mengunggah foto Mufasa di Twitter untuk mengingatkan Ken yang tertawa terakhir kali. Dan kemudian, mereka pun bersorak-sorai. Jamie Vardy adalah seorang juara Premier League. Dan meskipun PFA meremehkannya, FBA dan Premier League sendiri menempatkannya sebagai pemain terbaik musim ini. Dan yang lebih penting lagi baginya, dia dipanggil untuk Euro 2016. Pada akhir tahun yang sempurna tersebut, Vardy menduduki peringkat ke-8 di Ballon d'Or,
Di atas selatan, Lewandowski, Aguero, Benzema. Dan prestasinya tidak berhenti sampai di situ. Tahun berikutnya, dia mencetak gol di Liga Champions melawan Sevilla dan Atletico, membuat Leicester selangkah lagi menuju semifinal. Tahun selanjutnya dia mencetak gol terbaik musim ini dan bergabung dengan Inggris untuk Piala Dunia. Dan pada tahun 2020, dia akhirnya menebus apa yang mungkin merupakan penyesalan terbesar dalam karirnya. Jika pada musim 2016 yang tak terlupakan dia kehilangan kesempatan meraih sepatu emas karena selisih 1 gol, yang mungkin dikarenakan larangan bermain dalam 2 pertandingan, maka dia menebusnya dengan mengalahkan Didier Drogba untuk menjadi pemain tertua yang meraih penghargaan tersebut, dan menyisakan 7 gol lagi untuk mencapai 100 gol di Premier League yang jelas dia raih pada musim berikutnya. Dan semua itu menjadi semakin mengesankan karena dia menambah 1 pencapaian lagi, menjadi pemain pertama yang mencetak 100 gol di Premier League setelah berusia 30 tahun. Dan di usianya yang menginjak 37 tahun, ketika Leicester turun kembali ke kasta kedua, hanya butuh waktu 1 musim bagi mereka untuk kembali ke Premier League dengan menjuarai Championship. Dengan Vardy memberikan kontribusi 18 gol yang membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak bagi klub. Dan meskipun hingga hari ini Leicester hanya mampu berjuang di zona degradasi, yang paling menyedihkan dalam karirnya adalah dia tidak pernah benar-benar mendapat kesempatan yang layak bersama Inggris. Dia hanya pernah bermain penuh selama 90 menit bersama tim nasionalnya dalam 6 kesempatan yang berbeda, dan masih berhasil mencetak 7 gol, termasuk gol ke gawang Jerman, Spanyol, Italia, dan Belanda, yang semuanya merupakan gol-gol yang menentukan. Sekian cerita kali ini, silakan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.